Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini, kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama ucapkan dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul ucapan yang menguntungkan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayat 2. Sekali lagi Amsal 13 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat tersebut berkata, perkataan orang baik mendatangkan keuntungan. Orang yang tak jujur senang pada kekerasan. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang tanpa sadar atau mungkin memang sengaja sering sekali mengucapkan kata-kata yang negatif. Bahkan tentang dirinya sendiri. Seperti, aduh ya sial, nasibku buruk, aku payah sekali dan lain sebagainya. Itu adalah perkataan-perkataan negatif. Memang tidak ditujukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Kita sudah mengetahui bersama Bapak Ibu bagaimana perkataan kita itu mengandung kuasa. Tanpa kita ketahui kapan dan di mana tepatnya, apa yang pernah kita ucapkan itu nantinya akan dapat menjadi suatu kenyataan. Ya, dari perkataan kita itu akan dapat benar-benar terjadi karena perkataan itu berkuasa. Alkitab dalam Roma 10 ayat 8-9 mengatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita melihat bagaimana perkataan itu selalu kita ucapkan setiap hari dan ada perkataan negatif, ada perkataan yang positif. Dan kita melihat bagaimana perkataan itu berkuasa, ya. Dari ayat yang kita sudah baca tadi, kita diingatkan bahwa jika kita senantiasa mengucapkan sesuatu, terlebih khusus firman Tuhan, selalu mengucapkan itu dalam setiap kehidupan kita, ucapan yang benar, ucapan yang positif, maka kita akan menuai hal-hal yang luar biasa. Kita akan menuai hal-hal yang indah dan yang akan menguntungkan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan sesuai dari ayat tadi berkata, jika kita mengucapkan pengakuan kita akan Kristus, ya maka kita akan diselamatkan. Dan inilah keuntungan yang paling besar, yang terbesar, yang melebihi segala-galanya. Yaitu bagaimana kita memperoleh keselamatan dari perkataan kita, dari ucapan kita yang selalu memperkatakan firman Tuhan dan mengakui Kristus sebagai Tuhan kita. Kita juga dapat belajar Bapak Ibu dari Raja Daud, bagaimana Raja Daud ini sangat berhati-hati dengan ucapannya. Sehingga ia pernah berdoa yang terdapat di dalam Mazmur 141 ayat 3. Di sana doa Raja Daud, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Di sini Raja Daud benar-benar menjaga ucapannya supaya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari saat ini kita mau berubah. Mulai dari ucapan kita, dari perkataan kita, dari ucapan yang baik dan benar, kita pun akan diuntungkan. Dan ucapan seperti apa yang harus selalu kita perkatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ucapan itu dapat menguntungkan kita. Salah satunya adalah yang pertama, ucapan yang mengandung firman Tuhan. Firman Tuhan banyak berisikan tentang janji-janji Tuhan, tentang jaminan-jaminan, tentang tuntunan-tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dan jika kita terus mengucapkan firman Tuhan itu, ya setiap waktu kita dimanapun kita berada, maka setiap janji dan jaminan Tuhan itu akan benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan kita rasakan nyata dalam pribadi kita. Tentunya juga jika kita mengucapkan setiap firman Tuhan itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan iman. Maka apa yang kita ucapkan, ya firman Tuhan yang kita ucapkan itu akan benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Kita dapat melakukan hal ini dengan kita menghafalkan ayat-ayat hafalan Bapak Ibu. Di gereja kita saat ini kita sedang sama-sama belajar untuk setiap hari kita menghafalkan ayat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari kita melakukan ini bersama. Kemudian kita juga dapat mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam doa-doa kita. Atau ketika kita sedang menghibur sesama kita, sedang menasihati sesama kita, atau ada sesama kita yang bercerita kepada kita, curhat dengan kita dapat sampaikan ayat-ayat firman Tuhan bagi kehidupan mereka. Dan itu adalah ucapan-ucapan yang dapat menguntungkan kita dari firman Tuhan yang kita ucapkan, ya. Maka firman Tuhan itu akan benar-benar terjadi. Dan ketika firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu akan sangat menguntungkan kita, akan membuat kita sangat bersukacita dan berbahagia. Kemudian yang kedua, ucapan seperti apa yang harus selalu kita perkatakan yang dapat menguntungkan kita, yaitu adalah ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan. Mengucap syukur tentunya tidak hanya kita lakukan di saat kita menerima kebaikan, saat kita menerima berkat-berkat Tuhan, menerima kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi juga ketika kita mengalami saat-saat yang sukar dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang ada, penderitaan, kita pun harus selalu mengucap syukur. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan pun merindukan supaya ucapan syukur dan pujian penyembahan itu selalu kita berikan bagi Dia. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan ucapan syukur itu hanya kita berikan kepada Tuhan Yesus. Dan kita dapat melakukan hal ini Bapak Ibu dengan kita selalu untuk dalam setiap hari kita mengucapkan puji Tuhan. Mungkin kalimat yang sangat sederhana, tapi ini merupakan bentuk ucapan syukur kita, ya, pujian kita kepada Tuhan. Dalam aktivitas kita ucapkan puji Tuhan. Contohnya ketika kita akan memulai bekerja atau setelah selesai bekerja, kita ucapkan puji Tuhan. Ataupun ketika kita akan beristirahat tidur, kita ucapkan puji Tuhan. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang dapat kita syukuri dengan kita berkata puji Tuhan kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita juga dapat mengucapkan syukur kita dan pujian kita melalui doa. Atau kita dapat juga menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, lagu-lagu rohani saat kita bekerja, saat kita dalam perjalanan, atau saat kita bersantai sekalipun. Kita dapat ucapkan itu dari mulut kita sebagai bentuk ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan. Dan dari perkataan-perkataan ini, perkataan syukur, ya, ucapan syukur dan juga ucapan pujian, itu akan menjadi ucapan yang menguntungkan kita. Karena di dalam pujian ada kuasa yang sanggup menenangkan hati kita, memberikan sukacita dan rasa syukur dari ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Itu pun akan membuat kita selalu merasa cukup, selalu merasa terberkati, sukacita dan menghormati setiap berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita berubah dengan kita menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita mau ucapkan hanya perkataan yang mengandung firman Tuhan. Kita mau ucapkan hanya ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Maka dari ucapan ini akan menguntungkan kita. Sebab di dalamnya kita selalu menyebutkan Tuhan. Ya, Tuhan itulah yang akan sanggup memberikan hal-hal yang luar biasa dan sanggup memberkati kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang beruntung, pribadi yang sangat diberkati Tuhan, pribadi yang bersukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus namanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 13 ayat yang kedua. Sekali lagi, Amsal 13 ayat yang kedua. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian mujizat, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri renungan ini dengan kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu melalui firman Tuhan yang dapat kami nikmati bersama hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana kami harus menjaga mulut kami, setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kami. Biarlah ucapan-ucapan kami adalah ucapan yang selalu menyebutkan Tuhan, yang selalu mengucapkan firman Tuhan dan ucapan syukur pujian hanya bagi Tuhan. Karena kami percaya dari setiap ucapan kami yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau akan mendatangkan hal-hal luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu kami yang diam di bumi, Kau buat bersorak-sorai. Kami aminkan setiap firman-Mu ini Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.